Asal-usul Desa Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Berawal dari pemanggilan Kuwu Nunuk, yaitu Kuwu Kasta oleh Bupati Majalengka pada saat itu, yang bergelar Kuwu Atmadisastra. Kuwu akhirnya menghadap Bupati disertai dengan seorang tua yang bernama Sartu dan satu orang pemuda bernama Marsita. Di situ diceritakan perlunya orang Nunuk jadi pindah ke daerah Leweng Hapit untuk menegaskan separah apa erosi di Nunuk. Bupati Majalengka saat itu meminta kepada Kuwu Nunuk untuk mengadakan sebuah acara di Muara Susuluhen, sekaligus untuk meninjau ke lapangan dan kesiapan pemerintah memindahkan orang Nunuk. Keadaan tempat dan tanah baru yang akan ditempati orang Nunuk adalah tanah yang terletak di Desa Leweng Hapit. Tanah tersebut bekas hutan jati milik pemerintah Belanda yang mengurusnya seorang bos Wesen, semacam dinas kehutanan sekarang. Hutan jati terdiri dari 3 resort, yakni Resort Majalengka, Cirebon, dan Resort Indramayu. Pada tahun 1935, hutan jati itu telah ditebang, yang ada tinggal tongkangnya, diselingi tumbuhan perdu dan pohon-pohon bambu. Di sana pula telah tersedia saluran irigasi yang airnya dari Reja Galuh. Airnya pun bening dan mengalir terus sekalipun musim kemarau. Menurut cerita orang tua, sekitar hutan jati tersebut sekitar tahun 1315. Di sebelah tenggara hutan berdiam seorang tokoh dengan keluarganya bernama Ki Gedeng Koda. Di situ hidup bertani. Mereka berkecukupan dan menjadi sangat terkenal. Ki Gedeng Koda meninggalkan situs sumur Koda, di mana situs sumur tersebut kini sudah rata dengan tanah. Lantas dibuat duplikatnya atas perintah seorang bernama Bali pada tahun 50-an, yang sumurnya sampai sekarang masih ada, dan tanah tempat Ki Gedeng Koda menetap sekarang menjadi tanah bengkok. Selanjutnya, di sebelah barat laut di daerah yang disebut Hutan Lumbung, berdiam pula seorang tokoh berikut keluarganya Ki Gedeng Lumbung yang bertani padinya tak terkirakan banyaknya, sehingga gudang padinya pun berjejer banyak sekali. Menurut cerita, Ki Gedeng Lumbung dan Ki Gedeng Koda menikahkan anaknya, dan pernikahan tersebut konon katanya penuh misteri dan magis. Selain cerita tersebut di atas mengenai tanah baru untuk orang Nunuk berkaitan dengan adanya perang Kedongdong yang terjadi selama 3 tahun, yang dipimpin Ki Bagus Rit dan kawan-kawannya dengan motor penggeraknya yaitu Ki Bagus Rangin. Saat itu, rakyat Kedongdong menolak tidak mau membayar pajak karena gagal panen. Tetapi kawasan tersebut tidak diterima oleh kompeni Belanda di Cirebon. Maka dari itu, meletuslah perang yang sangat dahsyat, sehingga jatuh korban tidak sedikit. Bahkan bisa disebutkan sebagai satu peristiwa banjir darah. Perang besar di 3 titik, yakni di Palembangan, Legok Sibatok, dan Tegal Bersih. Sampai kini, Legok Sibatok dianggap angker oleh masyarakat, dan Tegal Bersih tidak pernah tumbuh tanaman apapun termasuk rumput. Baru masa kini bisa ditanami setelah adanya pupuk buatan untuk pertanian. Suatu hari, datanglah buyut Talaga ke Kedongdong. Mereka bermaksud membantu perang rakyat Kedongdong, antara lain Buyut Tohok, Buyut Gebog, dan ada juga yang menyebutkan Dalem Lumaju dan Sukahurang.
Ketika sampai di Kedondong, ternyata situasi sepi. Susah payah mereka menemukan seorang, namun tidak menemukan seorang pun. Setelah bertemu dengan orang yang menerangkan bahwa Buyut Kedondong sedang berada di Leuweung Koda, sedang beristirahat, maka berangkatlah buyut-buyut dari Talaga ke tempat tersebut. Sesampainya di Buyut Koda, didapatinya beliau sedang tidur pulas di sebuah gubuk. Mereka duduk sabar menunggu, tidak ada yang berani membangunkan. Lantas setelah Buyut Kedondong ini merasa banyak yang menunggu, tamu asing yang belum dikenalnya, berkatalah Buyut Kedondong, "Wahai saudara-saudaraku, siapa kalian gerangan?" Dijawab oleh para tamu bahwa mereka dari Talaga, datang ke sini untuk membantu perang, sebab di sini dikisahkan sedang terjadi perang besar melawan Kompeni Belanda. Aduh, sayang sekali. Perang telah selesai dan kami pun telah menyatakan menang, sekalipun nyawa melayang tidak terbilang. Saudaraku, walaupun perang telah berakhir, tetapi kedatangan saudara-saudaraku sangat membahagiakanku. Demikian kata Buyut Kedondong. Sebagai tanda sukacita aku sejak hari ini, tanah yang dari sini sampai 11 barat, yaitu perbatasan dengan Ampel, tanah ini saya serahkan untuk anak-anak cucu Andika. Mendengar itu, buyut-buyut dari Talaga terbengong dan langsung menyatakan terima kasih atas tanda kekeluargaan yang luar biasa. Setelah saling berpelukan antar mereka, lalu mereka pun berpamitan. Buyut-buyut dari Talaga pun kembali pulang ke tempat asalnya. Itulah mungkin mengapa nasib orang Nunuk harus pindah ke situ atas anjuran pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, kembali ke persoalan pindahnya orang Nunuk ke utara. Menjelang kepindahan, semua masyarakat telah mempersiapkan diri. Sabtu 9 September 1939, pagi-pagi buta, berangkatlah orang Nunuk secara bergelombang dengan berjalan kaki menuju ke tempat baru. Ada yang menggendong anak, ada yang membawa perabotan dapur, dan lain-lain. Mereka haru dan perasaan gundah yang luar biasa. Maklum, tanah tempat kelahirannya yang telah membesarkannya akan ditinggalkan tanpa bisa ditolak sama sekali. Setelah tiba di sana, mereka ditempatkan di sebuah bedeng besar atau tempat penampungan yang letaknya dekat pintu air. Setelah itu, diaturlah rencana peresmian desa. Diundanglah para tokoh, diantaranya seorang kiai karismatik bernama Lebe Markani alias Hasan Toib, yang dulunya adalah Lebe Nunuk dan saat itu menjadi Lebe Majasari. Keesokan harinya, mulailah dibagi-bagi tanah pekarangan. Pertama, menetapkan tanah untuk balai desa dan alun-alun, tanah untuk masjid, serta pekarangan kubu beserta perangkatnya. Sementara itu, rakyat yang dibagi tanah dimulai dari bekas warga Cirelek di bagian selatan, yang sekarang menjadi Blok AH dan Blok Senen, dahulu termasuk Desa Nunuk. Adapun ke utara, yakni Blok Selasa dan Blok Sabtu, ditempati warga yang berasal dari Nunuk, Babakan, dan lainnya. Pada tahun 1940, datanglah perpindahan penduduk tahap kedua dengan jumlah kepala keluarga mencapai 400 kepala keluarga. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1941. Datang penduduk dari Nunuk yang menyusul pindah ke Kodasari. Tokoh-tokoh dari mereka adalah Bapak Mod alias Pasemeng, Bapak Inut, dan yang lainnya. Namun angkatan ketiga ini
tidak bertahan lama tinggal di tempat yang baru. Selanjutnya, mereka pun kembali lagi ke Nunuk. Adapun pamong desa yang dibawa dari Nunuk adalah Kuwu Atmadisastra, Raksa Bumi Madhali, Juru Tulis Sacawinata, Kapala Martina, Ngelambang Ama, Cap Gawe Custom, dan Lebedayat Hasan Samsuri. Yang memindahkan orang Nunuk adalah Van der Plas Residen Cirebon. Bupati Majalengka saat itu RMAA Surya Tanubrata, yang mulai menjabat dari tahun 1922 sampai dengan 1944 dan mempunyai julukan Aum Dali, Wedana Jatiwangi Bakri, dan Camat Ligung Purita Kusuma. Asal-usul nama Kodasari menurut keterangan yang jelas karena di bagian timur terdapat sumur Koda yang usianya sudah ratusan tahun. Suatu hari, para pejabat berkumpul ingin menetapkan nama desa, yaitu Kodasari. Koda berasal dari kata kodah yang artinya wadah, dan sari artinya kangenahan. Berarti Kodasari adalah wadah kangenahan atau tempat kenikmatan. Kehidupan rakyat Kodasari memasuki masa yang sulit, bahkan bisa dikatakan darurat. Hal itu disebabkan sumber daya manusia yang terbatas, sangat bertolak belakang dengan keadaan di tempat asal yang serba kecukupan. Keadaan seperti itu pun disebabkan oleh pemerintah Belanda yang mulai terdesak dan hadirnya tentara Jepang. Setelah pemerintahan kolonial Belanda tahun 1939 hingga 1942 berakhir, Kodasari pun memasuki masa penjajahan Jepang. Datangnya Jepang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kodasari. Antara lain, rakyat banyak kekurangan sandang pangan. Selain itu, penjajah Jepang juga sangat kejam memaksa rakyat untuk bekerja paksa atau romusa, sehingga rakyat pun banyak yang menderita. Salah satu contoh rakyat dipaksa untuk membuat lapangan kapal atau buntu, lapangan terbang buntu. Pemerintah Jepang pun tidak lama setelah itu menyerah kepada sekutu. Setelah mengarungi masa-masa genting dan sulit, desa Kodasari pun mengalami masa perebutan atau sengketa tanah dengan desa lain. Mereka terlibat konflik perebutan tanah dengan masyarakat Kedung Kencana yang sudah lebih dulu meninggali tempat tersebut. Pada tahun 1960, Kuwu Atmadisastra, Kuwu pertama Kodasari, lengser dari jabatannya. Tidak ada hal-hal prinsip yang menyebabkan Kuwu pertama itu berhenti. Kuwu Atmadisastra awalnya adalah Kuwu Nunuk, tahun 1935 hingga 1939 yang pindah ke Kodasari. Di Kodasari pun, beliau menjadi Kuwu pada tahun 1939 hingga 1960. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di desa Kodasari tidak luput dari catatan sejarah. Seperti balai desa yang bertempat di pinggir lapangan sepak bola, tepatnya dekat gawang bola yang dibangun oleh Kuwu Atmadisastra sekitar tahun 1957, dipindahkan ke balai desa yang sekarang. Pada zaman Kuwu Solihin merehab balai desa pada tahun 1996, dibangun secara gotong royong yang lamanya 4 bulan dan diresmikan oleh Bupati Majalengka saat itu. Caringin desa yang ditanam di tengah-tengah alun-alun desa Kodasari yang lama, dulu berada di lapangan sepak bola, sekarang dipindahkan berada di depan balai desa yang sekarang. Mulai ditanam pada tahun 1957 pada masa Kuwu Suhri. Masjid yang berada di belakang balai desa Kodasari dibangun pada tahun 1946. Sementara sekolah dan madrasah atau sekolah agama dibangun pada tahun 1951 dan sekolah rakyat mulai pertama dibangun tahun 1952 dengan merekrut siswa baru bertempat di sekarang yang mengarah ke selatan. Demikian asal-usul desa Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Wallahu a'lam.